Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah pertanyaan ya. Di sini bagaimana hukumnya memasukkan jari tangan ke eh, Miss V atau kemaluan istri saat bercinta atau hubungan badan, hubungan intim, bolehkah atau tidak boleh? Ya. Nah, saat pasangan suami istri sedang melakukan hubungan intim dengan alasan mencari kepuasan seksual misalnya, sang suami memasukkan jari tangan ke vagina, farji, Miss V istri ya atau kemaluan istri. Jawabannya dalam Islam pada prinsipnya memberikan kesenangan kedua belah pihak saat bercinta itu adalah hal yang dijunjung tinggi oleh agama. Ya, jadi ini juga ada anjurannya ya dalam maksudnya dibolehkan dan itu suatu hal yang mulia gitu loh ya dalam agama. Kegiatan hubungan intim atau bercinta atau jima ya adalah kegiatan yang berpahala bagi pasangan suami istri. Ingat ini ada pahalanya karena kalau dilakukan kepada yang bukan suami atau bukan istri dosa. Maka kalau dilakukan antara suami dan istri yang itu haknya maka berpahala. Kenapa? Karena kegiatan bercinta bagi pasangan yang sudah menikah adalah kegiatan yang dibenarkan agama. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan doa agar kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang baik dan dijauhkan dari pengaruh setan di dalamnya. Ya, kita lihat dalam riwayat hadis Al-Bukhari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum doanya ya bagaimana jika seseorang ingin bercinta dengan pasangannya, berdoalah Allahumma jannibna syaitan ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma rozaqtana ya. Fa innahu yuqaddaru bainahuma walad. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abadan ya. Jika seorang ingin berhubungan intim jima dengan pasangannya, dengan istrinya, ucapkanlah dengan nama Allah ya. Allahumma jannib asyaiton wa Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma razaqtana ya. Kalau artinya ya, itu adalah ya Allah jauhkanlah dari kami itu setan, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang telah engkau berikan atau yang telah engkau anugerahkan. Maka sesungguhnya ketika ditakdirkan ada keturunan dari hubungan intim itu, setan tidak akan bisa membahayakan anaknya. Ya. Nah, kembali kepada soal bagaimana ya memasukkan jari tangan ke misve atau vagina istri atau farji atau kemaluan istri, yaitu memberikan kesenangan saat bercinta kepada kedua belah pihak itu dibolehkan. Dalam Islam hanya dua dalam persoalan hubungan intim, ya, hubungan seksual yang dilarang, yaitu memasukkan kemaluan suami ke kemaluan istri, ya, penis ke vagina saat istri sedang dalam kondisi haid, itu yang tidak boleh. Atau memasukkan penis atau yang lain, semisal jari dan alat bantu seks atau sex toys ke lubang pantat atau dubur atau sering disebut anal seks, ya. Ini yang tidak boleh juga. Ya. Ini seperti disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Boleh bagi suami untuk bersenang-senang saat bercinta dengan istri kecuali melakukan anal seks ya atau lewat belakang atau dubur atau pantat ya. Ya. Itu tidak boleh. Meski dalam bentuk misalnya bolehnya itu ya ketika hubungan intim dengan istri itu misalnya mencium vagina, klitoris ya, onani dengan tangan istrinya tapi tidak dengan tangannya sendiri ya. Meskipun karena tujuan takut jatuh dalam perzinahan. Ini berbeda dengan pendapat Imam Ahmad yang memakruhkannya dan tidak boleh merobek selaput darah dengan jari. Ya, ini ada juga dalam keterangan kitab tersebut tidak boleh merobek selaput darah dengan jari. Dan disunahkan foreplay atau pemanasan terlebih dahulu dengan istri untuk menyenanginya dan tidak membiarkan tidak bercinta atau tidak melakukan hubungan intim lebih dari 4 hari. Ya. Jadi para ulama sampai membahas detail seperti itu
apa namanya, bukan berarti untuk apa-apa, tapi ini adalah dalam rangka memberikan panduan yang baik bagi suami dan istri, ya. Ini terdapat dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Jadi kalau kita kembalikan pertanyaan tadi, memasukkan jari tangan ke misfi saat bercinta atau saat hubungan intim itu boleh, ya, boleh. Ya, itu adalah salah satu yang kemudian sesuatu yang baik dalam agama, tidak apa, dengan asal tujuan menyenangkan suami. Yang nggak boleh pokoknya itu tadi, ya, ketika berhubungan intim, jima ketika istri sedang haid, atau memasukkan kemaluan, ya, laki-laki atau penis itu ke lewat belakang, ya, lewat dubur, ya, atau anal, itu tidak boleh. Selain penis juga ada alat-alat yang lain, jari atau alat bantu sex toys juga tidak boleh dimasukkan lewat belakang. Dua itu aja yang tidak boleh, ya, ketika haid dan memasukkan penis dan lain sebagainya lewat belakang atau anal, itu tidak boleh. Selain itu boleh, ya, selain itu boleh. Jadi dengan tujuan untuk menyenangkan istri, ya. Ini juga para ulama membahasnya bukan dalam hal, mohon maaf ya, sesuatu yang tabu, tidak. Tapi karena ini adalah salah satu bentuk kekuatan, ya, bagaimana agar suami dan istri saling mencintai, saling senang, tambah suka, ya. Itu yang penting, dua yang dilarang tadi tidak dilakukan, selebihnya boleh. Bagaimanapun caranya, ya, boleh, apapun kondisinya, dalam tanda kutip, ya, selain dua yang dilarang tadi boleh, ya, asal itu kemudian menyenangkan, ya. Kalau itu menyenangkan suami, menyenangkan istri, berpahala, ya. Dan juga agar si istri, ya, tidak kalau sampai dalam pembahasan yang lain, ya, kalau sampai tidak puas, ya, itu bahaya, ya. Justru dituntut suami itu harus bisa memuaskan istri. Nah, disinilah para pemirsa, para ulama sendiri juga membahas hal-hal semacam ini dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang harmonis. Karena banyak sekali kasus adanya perselingkuhan karena si istri tidak pernah dapat kepuasan seksual dari suaminya misalnya. Itu walaupun perselingkuhan tidak dibenarkan, ya, tetapi ini mencegah itu adalah bagaimana agar suami tetap, ya, bisa memberikan kesenangan, membahagiakan istrinya. Salah satunya adalah dengan mencapai kepuasan seksual bagi si istri. Ya, ini si suami juga nggak boleh egois, ya. Bagaimana yang penting berhubungan intim dia sudah selesai, istrinya belum keluar misalnya atau belum puas, itu tidak boleh juga. Ya, harus sama-sama. Dan disinilah pentingnya bagaimana para ulama juga sudah membahas hal-hal yang sedemikian ini, ya, karena itu sesuai dengan fitrahnya manusia, ya. Kepuasan-kepuasan itu juga harus ada pada suami, juga harus ada pada istri. Baik, para pemirsa, itu yang mudah-mudahan menjadi ilmu, ya, dan bisa menjadi pendorong untuk menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.